Halo semuanya, selamat berjumpa kembali dengan saya, tutor kalian di kelas manajemen pemasaran. Dan ini adalah inisiasi kedua. Jadi, di inisiasi yang sekarang, saya akan menjelaskan mengenai strategi pemasaran. Ya. Oke, yang Anda lihat, saat ini kita akan mengenai strategi pemasaran. Ya, jadi proses pemasaran sebelum kita strategi itu mencakup ada empat langkahnya itu adalah membangun nilai. Nah, ini adalah proses yang sederhana. Ini yang keempat, ke satu, kedua, ketiga, keempat. Keempat ini adalah untuk pelanggan dan membangun hubungan dengan pelanggan. Dari mulai memahami pasar dan kebutuhannya, terus setelah itu merancang strategi, setelah merancang strategi, membangun program pemasarannya yang terintegrasi, kemudian membangun hubungan dengan pelanggannya, baru menangkap kembali dari pelanggan apa, nilai apa yang ditangkapnya itu nilai. Ini adalah proses sederhana ya, yang dilalui. Langkah-langkahnya nanti Anda bisa baca di sini ya. Kan? Jadi pertama dia harus memahami pasar. Yang kedua dia harus merancang strategi nih. Yang ketiga dia membangun program. Jadi pertama pahami dulu pasarnya, tentukan strateginya, baru programnya gitu ya. Seluruh langkah ini membentuk dasar untuk membangun hubungan pelanggan tadi. Yang terakhir adalah kan, tangkap nilai. Memahami pasar dan pelanggan, perusahaan pemasaran terkemuka berusaha lebih jauh untuk mempelajari kebutuhan dan keinginannya. Jadi ini harus dipahami dulu. Gitu ya. Hasilnya adalah peningkatan ekuitas jangka panjang bagi perusahaan gitu ya, dari pelanggannya. Intinya, konsep inti dari pasar itu sendiri meliputi adanya kebutuhan, keinginan, permintaan gitu ya. Terus setelah itu ada penawaran produknya di pasar, baik jasa maupun berupa barang. Terus ada nilainya dan kepuasan, terus jadi pertukaran baru di situ. Itu konsep intinya. Kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Kebutuhan itu yang muncul dari kekurangan gitu ya. Kalau keinginan adalah dari budaya atau kepribadian. Ini yang mempengaruhi munculnya permintaan. Penawaran adalah kombinasi produk dan jasa serta informasi juga pengalaman yang ditawarkan pasar nih. Itu adalah penawarannya. Rabun Jawa pemasaran marketing mafia terjadi akibat lebih memperhatikan produk tertentu dari perusahaan alih-alih manfaat. Jadi lebih ke arah produknya dibandingkan manfaat dari produk tersebut. Itu disebut marketing mafia. Pertukaran, saya udah tahu lah apa itu pertukaran. Pasar, nah kumpulan semua pembeli aktual dan potensial. Jadi di mana terjadi transaksi di situ pasar. Jadi pasar ini bukan seperti layaknya pasar tradisional gitu ya atau supermarket, bukan. Tapi ketika ada transaksi di situ pembelian gitu ya secara potensial satu produk atau jasa di situ. Elemen-elemen dalam pemasaran modern nih, ya ada pemasoknya, lihat ada perusahaannya atau pemasarnya, ada pesaingnya juga, ada perantaranya dan ada pengguna akhir selalu konsumen. Di mana si perusahaan besar ini atau si pasar juga bisa lewat perantara ataupun langsung nih ke pengguna akhir. Nah, itu adalah elemen-elemen dari sebuah pasar modern. Masuk, ada pasarnya atau perusahaannya, ada pesaingnya, ada perantaranya, dan juga ada pengguna akhir ya. Strategi yang pemasaran yang digerak oleh pelanggan, gitu ya, itu merancang pemasaran yang unggul. Nah, ini dilakukan oleh perusahaan untuk membagi pasar menjadi beberapa segmen. Sebutnya segmentasi pasar, di mana segmen ini memilih target pasar atau sasaran yang akan dituju. Harus memutuskan nih perusahaan itu bagaimana caranya melayani pelanggan. Ini mendiferensiasikan si perusahaan dalam memposisikan dirinya di pasar. Terus perusahaan menyediakan kebutuhan berdasarkan posisi nilai. Nah, ini untuk melalui penawaran pasar memberikan nilai dan kepuasan pelanggan. 5 orientasi pasar. Pertama dari konsep produksi seperti yang dijelaskan di inisiasi pertama ya, ada
Ini meningkatkan produksi dan menurunkan harga konsepnya. Kalau konsep produk itu lebih ke arah kualitas nih, kualitas dari produknya. Konsep penjualan ini tentang jumlah penjualannya. Kalau konsep pemasaran ini lebih ke arah targetnya, gitu ya. Kalau yang berwawasan sosial, bahasannya adalah lebih ke arah kepuasan pelanggan. Kalau yang tadi konsep pemasaran biasa, targetnya kalau ini lebih ke kepuasan pelanggan. Membangun hubungan pelanggan ya, manajemennya. Tujuannya adalah untuk menghasilkan ekuitas pelanggan. Ya. Jadi kuncinya membangun hubungan pelanggan yang baik itu adalah dengan menciptakan nilai dan kepuasan yang unggul. Nah, strateginya adalah mendapatkan pelanggan yang menguntungkan itu sangat baik untuk dipertahankan. Tujuan pemasar adalah membangun hubungan yang pelanggan tadi ya, yang tepat. Sebagai imbalannya akan menciptakan nilai bagi si perusahaan. Manajemen hubungan kemitraan, gitu ya, membangun pelanggan, mereka juga harus bekerja sama dengan mitra pemasaran, gitu ya. Perencanaan strategisnya dari memberikan dasar untuk kelanjutan perusahaan, kontribusinya seperti apa, gitu, perencanaan formalnya juga seperti apa, itu harus diperkirakan. Nah, perencanaan strategis ini ada 4 langkah: mendefinisikan misi perusahaan, sasaran, dan mendesain portofolio bisnis, serta mengembangkan rencana fungsional. Ini pernah dijelaskan di ini pertama. Misi ini juga pernah dijelaskan di inisiasi pertama gitu ya, berorientasi pada pasar, realistis, spesifik, memotivasi, dan konsisten. Ya ini pernah dijelaskan di. Oke, jadi saya lewat. Oke. Nah, ekspansi produk. Gimana caranya untuk mengekspansi produk? Kemungkinan ada 4 kemungkinan. Pertama dilakukan dengan cara penetrasi pasar, gitu ya. eh, Penetrasi pasar. Yang kedua adalah dengan pengembangan pasar. Penetrasi pasar mulai tes produk, mengembangkan pasar dengan mengembangkan dari pasarnya. Jadi yang ketiga adalah yang dikembangkan apa? Produknya. Nah, yang terakhir adalah diversifikasi, yaitu bagaimana mendiferensiasikan produk kita dibandingkan produk yang lain. Nah, dalam unit bisnis individual, pemasaran itu ada perancang strategi, adalah untuk mencapai tujuan unit dan menjalankannya secara menguntungkan. Kesuksesan perusahaan bergantung pada bagaimana masing-masing departemen ini memberikan nilai tambah, gitu ya. Jadi pemasar harus menjalankan hubungan kemitraan juga, gitu ya, dengan internal maupun dengan eksternal. Gitu ya. Nah, ini hubungan kemitraan itu apa yang dibentuk adalah value change-nya, yaitu untuk melayani pelanggan, hubungan rantai nilai, bagaimana sebuah produk itu sampai ke pelanggan. Ya. Jadi nanti akan bicara mengenai delivery network juga. Nah, strategi program pemasaran bisa melalui segmentasi pasar, bisa melalui penetapan target pasar, melalui diferensiasi, gitu ya. Nah, jadi apa yang harus dilakukan perusahaan? Dia harus membagi pasar menjadi segmen nih. Terus memilih segmen yang tepat yang untuk dilayani, kemudian bagaimana perusahaan memberikan nilai kepada pelanggan sasaran tersebut. Ini yang harus dilakukan. Ya. Nah, dalam pemasaran itu ada bauran pemasaran atau kita sebut marketing mix. Marketing mix ini menghasilkan respon yang diinginkan dalam pasar. Marketing mix apa saja? Untuk marketing mix ada produk, price, place, dan promotion. Jadi ada 4P. Yang harus diperhatikan 4P. Produk, price, place, and promotion. Nanti akan dijelaskan di inisiasi berikutnya ya. Mengenai 4P tadi. Nah, untuk strateginya mengelola usaha pemasaran itu apa yang harus dilakukan? Pertama kita melakukan analisis pasar. Setelah melakukan analisis pasar, kita melakukan perencanaan, kemudian kita implementasi, baru kita melakukan controlling. Jadi ini kayak POAC. Rencana pemasaran. Rencana pemasaran meliputi ini adalah untuk membuat ya marketing plan. Untuk membuat marketing plan itu komponennya ada rangkuman
eksekutifnya, situasi pasar, sampai ke pengendalian anggaran juga nanti bisa kalian baca. Ya. Nah, itu mengenai strategi pemasaran, materinya juga di sini gitu ya. Jangan lupa kalian untuk aktif dalam diskusi gitu ya. Untuk aktif dalam diskusi sehingga penilaian akan dari diskusi. Oke, terima kasih di video sapaan ini. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Sampai bertemu kembali.